bahasa apa ya, bahas hasil pertandingan Dewa Kipas dengan Grandmaster Iren. Ya, Dewa Kipas kalah 3-0. Beberapa hal yang gue bisa lihat dari hasil pertandingan itu ya, ya nonton live-nya lah, walaupun gue cuma nonton dua game ya. Game ketiga ada hal yang lain lah yang harus dikerjain. Terus pas sudah selesai kerjaannya, nonton balik lagi, kirain masih dapat game keempat, ternyata game ketiganya dia udah nyerah aja gitu, berhenti aja udah. Tapi dari gue walaupun yang salutnya ya orang Indonesia ya, meme-nya langsung banyak yang keluar, terus langsung banyak yang komentarin si Dewa Kipas, wah bohong nih gitu. Terus bahkan si Gotham Chess ternyata namanya, gue baru inget tuh, Gotham Chess, si yang lawannya Dewa Kipas yang di chess.com itu juga ngomentarin gitu. Ya pertama yang gue ini adalah yang gue salut dari live itu ya, nilai jumlah penonton yang besar, yang banyak, 1,2 ke 1,3 juta penonton live gitu. Bahkan sampai bukan hanya Percasi aja, Persatuan Catur seluruh Indonesia, tapi juga catur dunia juga sampai kaget ngelihat jumlah live itu, dan ditonton juga oleh banyak negara juga, nggak cuma Indonesia ya. Banyak juga kan nih hebohnya, orang Indonesia emang kalau bikin heboh gila ya. Tuh yang kedua itu mengenai nilai dananya, nilai duit yang diterima. Ya lu bawa pulang 100 juta lumayan lah ya gitu. Jangan lupa bayar pajak ya Pak. Yang 200 juta juga sama, jangan lupa bayar pajak gitu. Nah yang gue mau bahas soal pertandingannya sendiri, emang kelasnya beda banget kelasnya. Mungkin si Dewa Kipas sudah nggak biasa lagi ngelihat papan catur gitu, lebih biasa ngelihat di handphone gitu kan. Ya gue juga kemarin tuh berharap pertandingan itu bisa ya gimana ya, namanya juga podcast klarifikasi ya, dia nyiapin itu tapi tidak sedetail pertandingan catur biasa gitu. Jadi nggak dilihat dari atas papannya gitu kan, atau nggak dibuat simulasi boardnya sehingga orang-orang yang nonton bisa tahu pergerakannya seperti apa, tapi dilihatnya dari samping ya, kita juga ngeliat-liatnya agak-agak gimana gitu. Nah jadi itu kita, tapi dari pola permainannya gue lihat sih Dewa Kipas lumayan ya bisa main catur gitu, pasti bisa main catur lah, nggak mungkin nggak bisa. Cuman menurut gue lumayan bagus kok sebenarnya pola permainannya gitu. Cuma dengan sistem 10 menit ya lu harus berpikir cepat gitu kan. Nah dari pola-pola pergerakannya Dewa Kipas sih kelihatan sebenarnya, gue melihat kemiripan pola gerakannya dengan yang ada di pertandingan dengan si Gotham Chess gitu. Beberapa hal ya gue lihat ya. Jadi secara teori harusnya begini, dia majuin yang lain dulu baru majuin yang ini gitu kan. Kalau di Gotham Chess kan kelihatan tuh secara teori harusnya kemana, dia majuin yang lain dulu baru majuin yang sesuai teorinya gitu. Jadi harusnya lu maju pion tapi lu maju kuda dulu gitu. Jadi dia majuin kuda dulu, habis majuin kuda baru dia majuin pion gitu. Jadi kebalik-balik gitu, mirip gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kecepatan. Waktu lawan Gotham Chess kecepatannya itu
kan di situ di game itu ya yang waktu lawan di chess.com itu si Gotham Chess confirm apa namanya per 10 detik. Kok ini orang jalannya setiap 10 detik ya, 10 detik, 11 detik, 9 detik. Jadi ritmenya di sekitar situlah. Pernah lebih 20 detikan, ada 30 detikan. Tapi rata-ratanya di 10, 11 gitu atau 9 lah sekarang. Kenapa selawan pas kemarin yang lawan Grandmaster Irene, dia cepet tuh gerakannya gitu, nggak nyampe 5 detik udah langsung jalan. Pernah mikir agak lama gitu, seperti itu sih. Jadi perbedaannya di situ. Ya kelihatan lah memang si Dewa Kipas kurang inilah, masih ya namanya juga orang tua juga ya, mungkin ya udah jauh lah gitu. Dan ya mungkin kurang sabar aja sih dari pola pertandingan yang ada, mungkin kurang sabar aja gitu, kelihatannya. Dari situ gue bisa simpulkan dengan chess.com-nya si kemungkinan besar waktu bertanding dengan di chess.com waktu lawan si Gotham Chess itu, si Dewa Kipas itu nggak pakai robot kemungkinan besar, tapi pakai buku panduan. Dia kan punya tuh buku panduan banyak. Oh kalau gerak ke sini, ini harus ke sini gitu. Seperti itu gitu. Kalau bukan tipe yang pakai robot. Nah, ketika ngelawan Irene, dia nggak bisa nyontek. Mungkin seperti itu gitu. Kalau ngopi ada kopi kok. Kalau rokok ya ngerokok aja bentar gitu. Itu sih gue, kalau alasannya kopi sama rokok sih berlebihan lah. Cuman gue yakin dia nggak ada contekan buat ini, karena 4-6 langkah pertama tuh dia textbook banget gitu kan. Tapi terutama di game kedua tuh kelihatan tuh textbooknya tuh, tek mainnya pelan-pelan, hati-hati. Tapi dia nggak sabar gitu. Kesalahan utama paling fatal dia ya ketika dia gerakin raja tuh di 4 atau 5 langkah terakhir tuh dia nggak gerakin raja. Gue nggak hafal ya, dari G1 ke H2 gitu apa gitu. Itu nggak penting sebenarnya, buat apa gerak begitu gitu. Cuman mau buang langkah aja, padahal ada gerakan lain yang harusnya dia bisa ambil inisiatif untuk menyerang. Tapi ketika diserang dia kebentuk tuh pola yang ini harusnya seperti ini. Dia coba melakukan counter yang agak di luar perkiraan, walaupun endingnya tetap blunder gitu. Kelihatan beda jauh lah polanya, bukan polanya, skillnya dengan Grandmaster Irene gitu kan. Tapi dari pola permainan yang ada ya gue cuma bisa bilang bahwa kayaknya pertandingan dia dengan Gotham Chess itu bener dia gitu. Seharusnya tetap tidak harus dihapus lah. Tapi ini masih analisa gue ya, sampai ada pembuktian bahwa memang orang ini menggunakan bot gitu di luar statistik. Itu karena memang banyak yang mencurigai karena statistiknya dia menggunakan elo ratingnya naiknya cepet. Nah itu kan gue udah bahas sebelumnya, ya biasa aja gitu. Gue yakin Grandmaster itu juga kalau udah masuk ke chess.com dalam waktu sebentar udah langsung naik cepet kok. Tuh terus ya si Grandmaster Irene juga mainnya lumayan bagus ya, memang bagus lah ya. Polanya tuh ya, pola pertandingan itu kemarin lebih banyak textbook sih gitu. Kelihatan gitu bahwa si Grandmaster Irene memang dia lebih hafal textbooknya, ini harus di counternya seperti ini, jadi lebih pas seperti ini gitu. Jadi nah itu yang mungkin Dewa Kipas karena nggak ada contekannya ya kali ya, jadi nggak bisa nge-counter dengan baik sampai berapa langkah berikutnya gitu. Itu sih yang gue rasa ya. Cuman
Gue pikir nggak usah lah dihina-hina gitu, ngapain juga ngehina Dewa Kipas. Lu dihina dia kayak gimana juga, dia dapat 100 juta dipotong pajak, pahit-pahit dia dapat 70 sampai 75 juta gitu. Sedangkan kita ngehina dia cuma dapat dosa. Mau ngapain coba? Gitu. Dia. Ya semoga hal ini membuat dunia catur makin menarik dan bisa menghidupkan lagi gairah untuk belajar catur lah, ya nggak? Paling gitu sih gua. Sisanya ya Chelsea malah jadi terkenal gitu lucunya. Emang netizen tuh emang paling hancur banget lah. Ya wes deh, itu aja dulu dari gua.